Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.818. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mengakuisisi perusahaan nikel untuk kita lihat bagaimana potensi kedepannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UNTR. UNTR hari ini masih lanjut turun 0,18% ke harga 28.050. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat UNTR saat ini berada dekat dengan support di harga 28.000. Bisa kita perhatikan, sebelumnya UNTR turun sangat dalam pada saat mengetes atau mendekati support di 28.000, UNTR berhasil rebound. Tapi selalu saya jelaskan ke teman-teman tanpa bosan-bosannya, apabila kita entry saham sudah downtrend, yaitu yang berada di bawah garis EMA 50-150, tetap harus hati-hati apabila ternyata saham tersebut masih gagal break garis EMA 50-150. Jadi selalu saya jelaskan, apabila kita beli di bawah, selalu jadikan garis EMA 50 dan 150 untuk target take profit. Jadi apabila terlihat gagal break garis EMA ini, pertimbangkan untuk take profit. Karena ada potensi untuk kembali bergerak turun. Karena secara tren, potensinya masih besar untuk bergerak downtrend lagi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50-150. Jadi untuk UNTR bisa kita lihat berhasil naik dari 28.000, sempat break harga 30.000, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150, bisa kita lihat masih gagal break, setelah itu kembali turun ke 28.000. Jadi secara tren UNTR saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan harus hati-hati, apabila support di 28.000 ini terlewati, UNTR berpotensi lanjut downtrend menuju harga berikutnya atau support berikutnya di 26.500. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa UNTR akuisisi perusahaan tambang nikel. Jadi sekarang UNTR resmi merambah ke bisnis nikel. Jadi sekarang memang banyak perusahaan yang mulai masuk ke bisnis nikel. Salah satu yang terbaru ini UNTR. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini walaupun cuma 0,17%, ada distribusi dengan jumlah yang besar. Asing juga sama terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk UNTR secara teknikal saat ini trennya masih belum bagus dan terlihat masih ada distribusi besar. Menurut saya UNTR harus hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas atau yang baru mau entry. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, memang masih bisa tunggu di 28.000. Apabila masih kuat berada di atas support ini, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 30.000 sampai garis EMA 50-150 kembali. Jadi sama seperti pergerakan sebelumnya, mengetes harga 28.000, apabila masih bisa bertanda rebound, bisa coba entry. Take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 50-150. Tapi apabila ternyata besok UNTR gagal bertahan di atas harga 28.000, sebaiknya jangan entry karena berpotensi lanjut bergerak downtrend. Jadi jangan sampai teman-teman belum terkonfirmasi bertahan, teman-teman sudah entry dan malah ikutan bergerak downtrend dan teman-teman akan loss. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTBA yang hari ini naik 0,82% ke harga 3.690. Dan PTBA juga ini bisa kita jadikan contoh kasus berikutnya. Sama seperti UNTR bisa kita lihat PTBA sebelumnya trennya sudah mulai downtrend setelah turun di bawah garis EMA 50-150. Setelah itu pada saat menyentuh harga 3.500 terlihat mulai rebound. Bisa kita lihat setelah itu terus naik, berhasil naik di atas harga 3.700. Tapi di sini bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150, gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi kita bisa lihat ini lagi sebagai contoh kasus untuk gimana caranya trading plan untuk saham sedang downtrend apabila kita entry di support. Dia setelah berhasil rebound, gagal break, kembali bergerak turun. Tapi untuk PTBA saat ini belum terkonfirmasi support 3.700 terlewati. Jadi walaupun harga berada di bawah 3.700, ini belum terkonfirmasi break. Tapi tetap secara tren untuk tren jangka menengah PTBA saat ini juga trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini trennya mulai sideways. Untuk PTBA bisa kita lihat kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi, asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk PTBA saya lihat masih bisa dipantau apabila masih kuat naik kembali di atas harga 3.700 secara tren PTBA masih akan bergerak sideways sehingga ada potensi kembali
naik mencoba break garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 3.840, garis EMA 50 di sekitar harga 3.820. Jadi apabila teman-teman mau coba swing trade, bisa pantau sampai TBA. Apabila minggu ini kembali bisa naik di atas harga 3.700, bisa coba entry di sekitar target harga ini. Target take profit menurut saya di 3.800 sampai 3.850. Tapi ingat, apabila ternyata besok PTBA kembali turun di bawah harga 3.700, sebaiknya jangan entry, karena ada potensi kembali turun mengetes 3.500. Dan ingat, secara tren jangka menengah, PTBA juga trennya masih bergerak downtrend. Jadi tetap harus waspada. Selanjutnya saya akan coba analisa sama ESA. Bisa kita lihat hari ini naik 5% ke harga 1030. Dan jika kita perhatikan saat ini ESA masih kuat bertahan di garis EMA 150. Jadi untuk saham ESA bisa kita lihat beberapa kali mengetes garis EMA 150, ESA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan kenaikan hari ini membuat ESA kembali naik mendekati atau menyentuh garis EMA 50 di harga 1035. Tapi untuk garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan resisten berikutnya itu di 1100. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk ESA bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada sedikit akumulasi, tapi asing melakukan distribusi. Jadi untuk ESA, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman hari ini berhasil membeli di sekitar harga 1000 atau malah di sekitar 980, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ESA satu minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Karena selama masih gagal break garis EMA 50, ESA trennya masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk malah lanjut turun menembus garis EMA 150. Karena bisa kita lihat walaupun hari ini naik lumayan tinggi, tidak terlihat ada akumulasi besar. Jadi tetap harus waspada, tapi secara tren ESA masih oke, karena masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 150, apabila teman-teman mau hold menurut saya masih bisa. Untuk SIDO bisa kita lihat sebelumnya juga downtrend, satu berhasil break garis EMA 50. Bisa kita perhatikan untuk SIDO belum sempat menyentuh garis EMA 150, saat ini kembali turun. Tapi bedanya garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support. Dan bisa kita lihat hari ini SIDO bertahan di atas garis EMA 50 di harga 750, dan candlenya menurut saya masih oke, karena candle terbentuk pola hammer sehingga ada potensi untuk rebound. Dan garis EMA CD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi, asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi SIDO menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil beli saham ini di harga atas maupun harga bawah, saham ini masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry pun menurut saya masih bisa dipantau, karena candle hari ini polanya menurut saya masih bagus dan saat ini masih bertahan di garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman mau entry masih bisa tunggu di sekitar harga 750. Apabila harga ini masih kuat menahan penurunan dari saham SIDO, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 780 sampai harga 800. Jadi harga 800 merupakan garis EMA 150, jadi tetap harus hati-hati. Selama masih gagal break garis EMA 150, SIDO belum bergerak trend. Jadi trennya masih akan bergerak sideways. Tapi secara tren saat ini sudah lebih baik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.